Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada, kultum saat ini yang bertema anak nakal, bagaimana mengatasinya. Sahabat Guspin di mana saja berada, syariat Islam mengajarkan kepada umatnya beberapa cara pendidikan bagi anak yang bisa ditempuh untuk meluruskannya penyimpangan akhlaknya. Di antaranya cara-cara tersebut adalah yang pertama, teguran dan nasihat yang baik. Ini termasuk metode pendidikan yang sangat baik dan bermanfaat untuk meluruskan kesalahan anak. Metode ini sering dipraktekkan langsung oleh pendidik terbesar bagi umat ini, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya, ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak kecil yang ketika sedang makan menjulurkan tangannya ke berbagai sisi nampan makanan, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah sebelum makan, dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah makanan yang ada di hadapanmu." Sahabat Guspin di mana saja berada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada anak paman beliau, yaitu Abdullah bin Abbas, "Wahai anak kecil, sesungguhnya aku ingin mengajarkan beberapa kalimat nasihat kepadamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka Dia akan menjagamu. Jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan mendapatinya di hadapanmu." Cara yang kedua, menggantung tongkat atau alat pemukul lainnya di dinding rumah. Ini bertujuan untuk mendidik anak-anak agar mereka takut melakukan hal-hal yang tercela. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan ini dalam sabda beliau, "Gantungkanlah cambuk alat pemukul di tempat yang terlihat oleh penghuni rumah, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka." Bukanlah maksud hadis ini agar orang tua sering memukul anggota keluarganya, tapi maksudnya adalah sekedar membuat anggota keluarga takut terhadap ancaman tersebut, sehingga mereka meninggalkan perbuatan buruk dan tercela. Sahabat Guspin di mana saja berada, Imam Ibnul Akbari berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksudkan dengan perintah untuk menggantungkan cambuk alat pemukul untuk memukul, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan hal itu kepada seorang pun. Akan tetapi yang beliau maksud adalah agar hal itu menjadi pendidikan bagi mereka. Sahabat Guspin di mana saja berada,
Masih banyak cara pendidikan bagi anak yang dicontohkan dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Muhammad bin Jamil Jauno menyebutkan beberapa di antaranya seperti menampakkan muka masam untuk menunjukkan ketidaksukaan, mencela atau menegur dengan suara keras, berpaling atau tidak menegur dalam jangka waktu tertentu, memberi hukuman ringan yang tidak melanggar syariat, dan lain-lain. Sahabat Guspin di mana saja berada, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat 5 waktu sewaktu mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka karena meninggalkan sholat 5 waktu jika mereka telah berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Hadis ini menunjukkan bolehnya memukul anak untuk mendidik mereka jika mereka melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Jika anak tersebut telah mencapai usia yang memungkinkannya, bisa menerima pukulan dan mengambil pelajaran darinya. Dan ini biasanya di usia 10 tahun. Dengan syarat pukulan tersebut tidak terlalu keras dan tidak pada wajah. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ketika ditanya, bolehkah menghukum anak yang melakukan kesalahan dengan memukulnya atau meletakkan sesuatu yang pahit atau pedas di mulutnya, seperti cabai atau lombok? Beliau menjawab, adapun mendidik menghukum anak dengan memukulnya, maka ini diperbolehkan dalam agama Islam jika anak tersebut telah mencapai usia yang memungkinkannya untuk mengambil pelajaran dari pukulan tersebut, dan ini biasanya di usia 10 tahun. Sahabat Guspin di mana saja berada, adapun memberikan sesuatu yang pedas ditaruh di mulutnya, maka itu tidak boleh, karena ini bisa jadi mempengaruhi dan mencelakakannya. Berbeda dengan pukulan yang dilakukan pada badan, maka ini tidak mengapa dilakukan jika anak tersebut bisa mengambil pelajaran darinya. Dan tentu saja pukulan tersebut tidak terlalu keras. Untuk anak yang berusia kurang dari 10 tahun, hendaknya dilihat kondisinya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membolehkan untuk memukul anak berusia 10 tahun karena meninggalkan sholat. Maka yang berumur kurang dari 10 tahun hendaknya dilihat kondisinya. Terkadang seorang anak kecil yang belum mencapai usia 10 tahun, dia memiliki pemahaman yang baik, kecerdasan dan tubuh yang besar, sehingga bisa menerima pukulan, celaan, dan pelajaran darinya. Maka anak seperti ini boleh dipukul. Dan terkadang anak kecil yang tidak seperti itu, maka anak seperti ini tidak boleh dipukul. Sahabat Guspin di mana saja berada, cara-cara menghukum anak yang tidak dibenarkan dalam Islam yaitu 1. Memukul wajah. Ini dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabda beliau, yang artinya jika salah seorang dari kalian memukul, maka hendaknya dia menjauhi memukul wajah. Yang kedua, memukul yang terlalu keras sehingga berbekas. Ini juga dilarang oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Yang ketiga, memukul dalam keadaan sangat marah. Ini juga dilarang karena dikhawatirkan lepas kontrol sehingga memukul secara berlebihan. Dari
Abu Mas'ud Al-Badri, dia berkata, suatu hari aku memukul budakku yang masih kecil dengan cemeti, maka aku mendengar suara teguran dari belakangku, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Akan tetapi aku tidak mengenali suara tersebut karena kemarahannya yang sangat keras. Ketika pemilik suara itu mendekat dariku, maka ternyata dia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau yang berkata, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, ketahuilah wahai Abu Mas'ud. Maka aku pun melempar cemeti itu dari tanganku. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah wahai Abu Mas'ud, sesungguhnya Allah lebih mampu untuk menyiksa kamu daripada kamu terhadap budak ini. Maka aku pun berkata, aku tidak akan memukul lagi budak selamanya setelah ini. Yang keempat, bersikap terlalu keras dan kasar. Sikap ini jelas bertentangan dengan sifat lemah lembut yang merupakan sebab datangnya kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang terhalang dari sifat lemah lembut, maka sungguh dia akan terhalang dari mendapat kebaikan. Yang kelima, menampakkan kemarahan yang sangat. Ini juga dilarang karena bertentangan dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukanlah orang yang kuat itu diukur dengan kekuatan, bergulat atau berkelahi, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah. Sahabat Gus Bin di mana saja berada, demikianlah bimbingan yang mulia dalam syariat Islam tentang cara mengatasi penyimpangan akhlak pada anak. Dan tentu saja taufik untuk mencapai keberhasilan dalam amalan mulia ini ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, banyak berdoa dan memohon kepadanya merupakan faktor penentu yang paling utama dalam hal ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.